Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Jasmine. Aku Celia. Dan aku Bianca. Kami bertiga akan menjelaskan terkait media pembelajaran dengan menggunakan media komik dengan tema manfaat dan jenis-jenis media pembelajaran. Pagi hari, Jasmine dan Celia sedang asik nih ngobrol-ngobrol di depan kelas. Tiba-tiba, mereka teringat tugas dan pada akhirnya mereka mengerjakan. Sel, ini gimana ya? Tugas media pembelajaran belum nih. Kalau tugas punya kamu gimana? Iya nih, aku juga belum. Dari kemarin udah nyari sumbernya, tapi belum ada yang ngepas aja gitu. Terus gimana dong? Tugasnya lusa udah harus dikumpulin. Gimana ya? Aku juga bingung. Saat Celia dan Jasmine sedang berbincang terkait tugas yang belum selesai, kemudian datanglah Bianca dari arah kantin. Halo guys, kalian pada kenapa sih kayak yang bingung gitu? Iya nih, kita emang lagi bingung. Tugas media pembelajaran belum selesai tahu, padahal lusa udah harus dikumpulin. Udah, kalian tenang aja, mending kita diskusi bareng aja gimana? Oh iya, bener banget tuh. Itu akan lebih mempermudah. Ya udah, gimana kalau pulang kuliah kita langsung kerjain aja tugasnya? Hayu, siap. Oke, let's go. Jam pulang pun telah tiba, dan mereka pun memutuskan untuk mengerjakan tugas media pembelajaran di rumah. Pertama, kita mau ngerjain apa dulu nih? Oke, kita ngerjain manfaat media pembelajaran dulu aja, gimana? Oke, jadi yang aku tahu itu, manfaat media pembelajaran ada 3. Yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa, sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar dari siswanya. Yang kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya, sehingga lebih dapat dipahami. Dan yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga tidak merasa bosan. Ada tambahan nih dari aku. Tadi waktu mencari materi, aku nemu nih, tapi sayangnya nggak lengkap. Boleh tuh, kita kan sharing aja di sini. Oke deh, menurut yang tadi aku cari, manfaat media pembelajaran itu ada beberapa poin. Yang pertama, yaitu penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua, proses pembelajaran lebih interaktif. Yang ketiga, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Dan yang terakhir, yaitu untuk meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Kira-kira menurut kalian materi manfaat ini udah cukup belum ya? Kayaknya masih kurang nih. Oh iya, barusan aku browsing dan nemu manfaat media pembelajaran. Di antaranya, yang pertama, dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi. Yang kedua, dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Oke, kita langsung bahas tentang jenis-jenis media pembelajaran ya. Nah, jenis media pembelajaran ini ada 3. Yang pertama, media visual, media audio, dan yang ketiga, media audio visual. Oh, ternyata jenis media itu ada 3 ya. Terus apa yang membedakan dari ketiga jenis media itu? Nah, yang aku tahu itu yang membedakannya, jika pada media visual yaitu semua alat peraga yang digunakan dalam proses belajar yang dapat dinikmati hanya lewat panca indera mata saja. Kemudian untuk media audio yaitu alat media yang isi pesannya diterima melalui indera pendengaran saja. Dan yang terakhir ada media audio visual, yaitu media yang mempunyai unsur suara dan juga unsur gambarnya. Jadi, media pembelajarannya dapat dinikmati melalui pendengaran dan juga penglihatan. Kan itu ada 3 jenis media pembelajaran ya. Nah, yang masuk media visual, media audio, dan media audio visual itu apa aja ya? Nah, untuk contoh dari media visual yang aku teliti ada poster, karikatur, peta ataupun global, dan juga grafis. Untuk media audio seperti CD, siaran radio, telepon, kaset audio. Dan yang terakhir yaitu media audio visual seperti televisi, video, VCD ataupun DVD. Nah, ada yang kelewat nih, apa kelebihan dan kekurangan media visual? Oh iya, aku tahu kelebihannya. Yang pertama, dapat mengatasi keterbatasan pengetahuan yang dimiliki peserta didik. Yang kedua, mudah untuk diaplikasikan. Yang ketiga, tahan lama sehingga peserta didik dapat membaca atau melihatnya berkali-kali. Oh, jadi gitu ya kelebihannya. Aku juga tahu loh kekurangannya. Nah, yang pertama, kurang praktis dalam penggunaannya. Dan yang kedua, biaya produksinya cukup mahal. Nah, selanjutnya, kelebihan dan kekurangan media audio apa aja sih? Yang aku tahu kelebihan dari media audio itu yang pertama, biaya yang harus dikeluarkannya hanya sedikit. Yang kedua, medianya mudah dibawa dan dipindahkan kemana-mana. Yang ketiga, materinya dapat diputar kembali. Kemudian, kalau kekurangannya aku juga tahu nih. Yang pertama, media bersifat abstrak karena hanya berupa suara. Yang kedua, media ini tidak dapat diterapkan pada peserta didik yang berkebutuhan khusus atau tunarungu yang tidak dapat mendengar.
Selanjutnya, kalau kelebihan dan kekurangan media audiovisual itu apa saja ya? Oh iya, kelebihannya yaitu yang pertama, pemakaian tidak terikat waktu. Yang kedua, sangat praktis dan menarik. Yang ketiga, harganya relatif tidak mahal karena bisa digunakan berkali-kali. Oke, mungkin kekurangannya aku tahu nih. Yang pertama, jika memutarkan film terlalu cepat, peserta didik tidak dapat mengikuti. Yang kedua, untuk media film bingkai suara harus memerlukan ruangan yang gelap. Yang ketiga, membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus dalam membuat media audio visual. Alhamdulillah ya, tugas kita udah selesai, tinggal kita tidur aja nih. Iya nih, alhamdulillah akhirnya tugasnya udah selesai. Iya, alhamdulillah selesai juga tugasnya. Dan akhirnya mereka bertiga dapat menyelesaikan tugas media pembelajaran dengan melakukan diskusi bersama.